Mbak Wina, ini kan yang namanya keuangan, kalau nggak diatur tuh bahaya banget kan, Mbak. Apalagi aku pribadi yang termasuk tergoda yang namanya diskon, beli 5 dapat satu, padahal ngeluarin uang justru lebih banyak gitu ya. Apalagi di Ramadan itu biasanya banyak sale gitu kan, diskon, beli satu gratis satu dan sejenisnya. Gimana sih tips mengelola keuangan nih secara umum dulu deh, gimana sih yang harus dipersiapkan gitu, yang harus dicatat gitu, Ya, silakan Mbak. menurut aku yang paling penting itu bedain dulu antara pengeluaran Ramadan, habis itu pengeluaran hari raya, sama pengeluaran bulan depan, bulan Mei sampai gajian berikut ya, tolong bedain. Karena kan lebarannya di awal bulan nih, kalau nggak tanggal 2, tanggal 3 kan. Artinya jangan sampai pas kita lagi mudik, uang gajian yang baru diterima di awal bulan Mei itu kepake untuk hari raya doang, padahal kita masih harus pulang dan kita masih harus hidup untuk sampai akhir bulan Mei ke gajian berikut. Jadi tolong bedain. Pengeluaran Ramadan untuk pengeluaran Ramadan pakai gaji yang bulan kemarin, pengeluaran hari raya pakai pengeluaran dari THR, kemudian pengeluaran di bulan Mei nanti pakai gaji yang akan hadir akhir bulan ini atau awal Mei. Jadi itu dibagi-bagi dulu, artinya prinsip yang sederhana banget, penghasilan tahunan untuk pengeluaran tahunan, penghasilan bulanan untuk pengeluaran bulanan. Kayak gitu dulu, Mbak. Oke, berarti harus dialokasikan dulu ya terlebih dahulu ya. Mm -mm. Karena kan memang kebiasaan Ramadan, apalagi ini momen yang pas banget setelah larangan mudik hampir 2 tahunan lah gitu ya. Bisa jadi gaji sebulan tuh bisa cuma buat beberapa hari doang. Iya, Aduh bahaya serem banget banget. ya. Nah, makanya kita harus pisahin, terutama karena memang tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, banyak yang nggak pada pulang kan. Jadi tahun ini tentu saja em, pengeluaran mudiknya jadi lebih besar. Aku 2 tahun terakhir itu kami memang nggak ada mudik, tapi kan biasanya ada halal bihalal tuh Mbak. Udah 2 lebaran tuh Betul. nggak ada halal bihalal. Nah tahun ini bener-bener Mhm. akan diselenggarakan halal bihalal di keluarga Mhm. papa dan halal bihalal di keluarga mama. Jadi kita udah nyiapin jauh-jauh hari dan artinya kan ada pengeluaran open house-nya, makanannya, dan kalau tadi Mbak menyinggung ada diskon-diskon, aku tuh saking ya udah 2 tahun kan nggak ketemu mereka ya, aku kemarin lihat ada diskon nih satu brand lokal untuk make up. Apa aku beli aja ya di situ, diskonnya gede banget 40%. Beli deh lipstick buat semua ua-ua, bibi-bibi gitu ya. Terus aku mikir, iya tapi kan kalau buat 20 orang diskon 40% juga tetap kali 20 ya Mbak gitu. Tapi Betul, aku mikir betul. gitu. Nah jadi semangat buat ketemu dan mungkin language of love-nya orang Indonesia itu kan ngasih ya. Mhm. Pengen menyenangkan orang lain dengan ngasih hadiah itu kan Indonesia banget gitu. Jadi mau kita mudik atau nggak mudik, pasti ada ongkos-ongkos kayak gini yang harus kita siapin. Jadi bedain, ini tuh mau jadi pengeluaran bulanan atau mau jadi pengeluaran tahunan. Ngambilnya mau dari THR atau mau ngambilnya dari gajian kita. Karena kita sama-sama semua nih punya penghasilan yang ada batasnya, maka pengeluaran harus dibatasi. Kadang kita suka lupa, pengeluarannya nggak dibatasin, padahal penghasilannya udah pasti terbatas. Itu yang suka nggak sinkron. Betul, betul. Setuju banget. Nah, perihal yang alokasi dana nih, keuangan, eh, yang mungkin bagi orang-orang awal yang baru belajar mengelola keuangan, itu perlu nggak sih pencatatan detail? Misalkan nih, saya pengen beli somai gitu ya, goceng misalkan, atau 10.000 itu perlu dicatat nggak sih, Mbak? Karena kan masih belajar banget nih mengelola keuangan. Mungkin sahabat dan teman-teman dompet Dova juga ada hal yang seperti itu gitu. Masih bingung cara awalnya Oke, gimana sih gitu. Gimana baik, nih aku Mbak? ceritain dulu ya. Ada 2 hal yang perlu kita perhatiin. Yang pertama adalah kita harus punya budgeting, punya anggaran. Artinya kita tuh tahu dari penghasilan kita setiap bulan, perginya tuh kemana aja. Itu dulu. Nah, kadang kalau kita udah tentuin, misalnya budgetnya 10% buat nabung, kok nggak berhasil ya? Berarti catatan yang anggaran yang kita udah tentuin itu nggak benar nih. Nah, untuk bisa tahu persisnya uang kita pergi kemana, baru perlu mencatat. Jadi, mencatat itu diperlukan, tapi mari kita jujur, ini tuh bukan pekerjaan yang menyenangkan kan, Mbak? Semua orang juga sebel disuruh nyatet kan? Nggak mau suruh nyatet. Jadi sebetulnya yang paling gampang itu kalau kita bikin anggaran aja. Anggaran yang paling gampang tuh gini, 100.000 satu hari misalnya gitu.
Terserah mau dipakai buat apa, pokoknya 100.000 satu hari, nggak boleh lebih, kalau kurang nggak apa-apa, artinya punya lebih buat besok. Jadi misalnya 100.000 satu hari, ternyata hari ini cuma habis 80.000, berarti besok aku punya 120.000. Gampang kan, nggak ribet gitu. Jadi pertama, kalau terima penghasilan, itu dibagi dulu penghasilan bulanan kita itu untuk pengeluaran bulanan apa aja. Kemudian kita bisa punya pegangan mingguan dan hariannya berapa. Itu bentuknya kalau zaman dulu cash ya. Kalau zaman sekarang nggak perlu cash kan. Bisa bentuknya top up di e-money, ya kan? Bisa di wallet. Bisa juga bentuknya di rekening, kita tentuin angkanya berapa, caranya macam-macam. Itu kalau berdasarkan frekuensi sama timing. Yang satu lagi adalah bikin anggarannya pakai prosentase. Kalau orang zaman dulu itu pakai sistem amplop, Mbak. Ya kan, Oke, sistem amplop kan gampang tuh kan. beda-bedain Nah, gitu ya. sekarang amplopnya kan udah serba digital ya, orang udah Mm-mm. jarang dong ngeluarin cash, amplop-amplopan tuh udah jarang banget. Betul, betul. Maka yang bisa kita lakukan adalah nyiapin dulu yuk. Oke, angkanya berapa? Angkanya misalnya aku punya rumus nih, rumus yang paling gampang adalah rumus 1, 2, 3, 4. Satu itu maksudnya minimum 10% untuk bisa menabung atau investasi. Kalau bisa lebih banyak syukur deh. Tapi minimum 10% buat nabung dan investasi. Yang kedua, artinya maksimal 20%. Jadi kalau bisa lebih rendah, bagus. Maksimal 20% itu buat foya-foya, Mbak. Jadi boleh. Dalam 1 bulan mau shopping, dalam 1 bulan mau makan-makan enak di luar, bukber-bukber yang tak ada habisnya. Boleh, tapi jangan lupa bahwa pengeluaran lifestyle kita, foya-foya itu mentok batasnya cuma 20% dari penghasilan. Yang ketiga adalah cicilan utang. Kalau yang belum punya cicilan utang, nggak masalah. Tapi buat yang sudah mulai punya cicilan utang, mari kita batasi maksimal 30%. Nah, yang terakhir nih, antara 40 sampai 60% adalah pengeluaran sehari-hari kita yang semuanya harus hadir, kayak kalau yang masih ngontrak berarti bayar kontrakan rumahnya, kalau yang kos-kosan berarti bayar kos-kosannya, kalau yang udah rumah sendiri berarti bayar listriknya, pekerja rumah tangga, gaji bulanannya berapa, uang sekolah anak, makan, listrik, air, dan lain-lain, termasuk juga di dalamnya zakat sedekah. Jadi itu kendali utama kita untuk tahu dulu penghasilan kita tuh perginya kemana. Kalau kita udah nentuin budget kayak gitu ternyata nggak jalan, berarti kita mesti buktiin kan. Kan aku udah tentuin nabungnya 10%, kok nggak terjadi? Kemana sebenarnya perginya? Nah, baru tuh kita mesti nyatet keuangan kita. Dan ini nyebelin, asli ini nyebelin banget. Tapi perlu sekali-sekali dikerjakan, paling nggak setahun 1 kali deh, bikin pencatatan keuangan. Bagusnya 30 hari ya, tapi susah kan kerjain itu. Cobain 1 hari deh. Kalau udah lancar 1 hari, tambahin jadi 3 hari. Kalau udah jalan lagi, tambahin jadi 5 hari. Kalau udah lancar lagi, tambahin jadi 7 hari. 7 hari itu artinya ada 5 hari kerja dan 2 hari libur ya. Nah, dari situ kita akan lihat pola. Jadi sebenarnya pencatatan itu pentingnya buat apa sih? Untuk bisa melihat pola. Sebenarnya pola hidup kita akan muncul dalam catatan keuangan itu. Aku pernah nih kasih contoh ya, aku pernah ketemu nih bukan lagi bulan Ramadan dan sebelum pandemi. Aku pernah ketemu temen, kita mau meeting, terus pas mau meeting dia curhat dulu. Mbak Wina, aku tuh ribet deh, kenapa ya susah banget nabung, padahal aku orangnya nggak boros. Testimoni dia nggak boros. Nah, karena aku biasa, kalau finance tuh isinya angka, Mbak. Jadi aku harus tanya dulu, buktinya apa kamu nggak boros? Iya, aku tuh nggak suka beli baju branded, tas aku juga nggak ganti-ganti, handphone juga nggak berubah-berubah nih udah 3 tahun, tapi kok susah banget nabung. Coba kita lihat, 1 hari ini aja meeting sama aku nih meeting keberapa? Aku bilang gitu. Dia bilang ini meeting ketiga, Mbak. Oke, meeting ketiganya semua di mall. Iya, di semua mall itu kamu meetingnya di kafe. Iya, di semua meeting di kafe itu kamu pesan minuman dan makanan. Iya, nah itu aja ongkosnya itu berapa? Aku bilang gitu. Baru dia, ya ampun, jadi meeting-meeting aku ini ternyata boros banget ya, dia bilang gitu. Dan itu baru meeting ketiga, itu kita di atas jam 12. Waktunya masih panjang sampai waktu makan malam, dia masih ada 2, 3 meeting lagi. Jadi ternyata di situ baru ketahuan, wah ternyata bener ya Mbak, ternyata ongkos hidup aku tinggi banget dan itu yang bikin jadi boros. Nah, pencatatan itu akan membuktikan cara kita hidup Mbak. Artinya, untuk yang masih basic banget, mengatur keuangan itu bisa pilih 2 jalan atau dikombinasiin. Bikin dulu anggarannya mau kayak apa, tadi si 1, 2, 3, 4. Yang kedua adalah, yuk cek catatan pengeluaran kita untuk 1 hari, 3 hari, 5 hari, atau 7 hari, supaya ketemu polanya. Oke, jadi benar-benar harus latihan ya dari 2 skala tadi, antara kita bikin anggaran dulu atau dicatat dari latihan sehari
3 hari gitu ya berpola, yang lama kelamaan juga terbiasa gitu ya. Jadi nggak bengkak gitu. Tadi kan ada yang namanya alokasi investasi, nabung, terus foya-foya gitu juga. Mm-mm. Eh, dan Mbak Wina juga mengalokasikan dana untuk berbagi dan bersedekah. Nah, ini kaitannya dengan finansial atau gaji gitu ya. Selain Ya. gaji kan kebanyakan karyawan, mungkin teman-teman yang sudah bekerja atau sahabat dompet duafa yang sudah bekerja, pastinya ada dong yang alhamdulillah mungkin tahun ini mendapatkan THR. Nah, gimana nih kalau THR sendiri alokasinya seperti apa nih? Tentunya akan berbeda ya dari penghasilan tadi. Apalagi yang namanya THR, ada yang dapat berapa apa ya, berapa juta atau berapa sekian gitulah. Artinya wah seneng banget sampai nggak kerasa saking senangnya khawatirnya belanja ini belanja itu. Nah, pengelolaannya seperti apa nih, Mbak Wina? Oke. THR itu biasanya dipakai untuk 3 hal, Mbak. Satu, pengeluaran hari raya. Dua, bayar utang. Yang ketiga, buat tambahan investasi. Nah, kalau yang THR terbatas dan memang pengeluarannya belum stabil, biasanya habis untuk hari raya aja dan itu nggak apa-apa banget. Jadi kalau menurut kita nggak, aku habis nih buat hari raya aja, nggak apa-apa banget. Tapi kalau memang ada yang lebih, bisa difokusin buat bayar utang dulu, investasi belakangan. Kenapa? Karena menurut aku orang yang utangnya masih banyak dalam bentuk pinjol, kartu kredit, KTA, fokus aja beresin dulu utangnya. Karena investasi itu uangnya nggak bisa tumbuh melebihi pertumbuhan utangnya. Padahal pertumbuhan utang itu bunganya pasti. Sehingga menurut aku kita mesti bikin skala prioritas. Tapi mari kita fokus pada si pengeluaran hari rayanya. Pengeluaran hari raya ini macam-macam sekali. Yuk kita lihat ya mana pengeluaran hari raya yang menurut teman-teman di sini adalah pengeluaran hari raya yang perlu diprioritaskan. Kalau aku nih begitu terima pengeluaran hari raya, yang aku fokuskan adalah THR untuk pekerja aku sendiri. Jadi ada karyawan di kantor yang tentu saja harus dikasih THR-nya. Dari 3 bulan yang lalu tuh aku udah ribut sama orang finance untuk memastikan cash flow kita aman ya, cash flow kita aman ya gitu dulu. Karena serem kan, jangan sampai begitu harus bayar THR nggak punya uangnya. Kalau untuk di rumah aku sendiri, aku ada 2 orang pekerja rumah tangga, mbak yang ngebantuin di rumah sama 1 orang supir. Plus kompleks nih, aku sebagai bendahara kompleks, ada satpam kompleks yang harus kita urus beserta tim hansipnya Bu RT. Nah, begitu terima THR, yang pertama kali aku siapkan adalah THR untuk orang-orang yang udah kerja dan berjasa sama kita setahun terakhir. Itu diutamakan. Yang kedua tentu saja kita mesti nyiapin yang menjadi kewajiban kita, yaitu zakat fitrah. Angkanya mungkin nggak terlalu besar kan ya Mbak kalau zakat fitrah ya. Jadi sering ini dianggap lewat aja karena nggak gitu banyak. Tapi jangan lupa zakatnya kan nggak cuma zakat fitrah ya. Ada zakat mal juga. Mungkin kalau zakat profesi udah dipotong rutin tiap bulan. Zakat mal ini kan butuh nisab sama haul ya Mbak. Nah kalau memang Betul. udah haulnya 1 tahun, banyak yang mengambil momen lebaran ini sebagai momen untuk bayar zakat. Karena gampang ingetnya setahun sekali aja gitu. Kalau ngingetnya 1 Muharram mungkin nggak inget gitu. Atau 1 Januari mungkin nggak inget gitu. Jadi si 1 Syawal ini sering dianggap sebagai momen untuk beresin zakat mal yang masih terhutang dan memang sudah masuk nisab haulnya setahun sekali. Yang berikutnya tentu saja ada tambahan-tambahan lain kayak buat mereka yang banyak libur sehingga dapat harus bayar fidyahnya dulu sebelum nanti membayarkan utang puasanya. Ada yang kepercayaannya seperti itu. Lanjut berikutnya adalah keperluan si hari raya sendiri. Mungkin tahun-tahun sebelumnya mudik nggak ada dalam prioritas karena nggak bisa berangkat gitu. Tapi tahun ini aku yakin yang berangkat mudik banyak sekali, sehingga ongkos perjalanan akan jadi ongkos nomor 1. Menariknya adalah ongkos perjalanan itu tidak datang sendirian. Ongkos perjalanan itu ada biaya transportasi, ada biaya akomodasi. Mungkin ada yang tinggal sama orang tua ya, atau keluarga nggak masalah. Tapi banyak yang bawa keluarganya banyak. Kalau tinggal di rumah orang tua nggak muat, jadi akhirnya nginepnya di hotel juga gitu. Atau misalnya tambahan lain kayak kalau kita lagi mudik pulang kampung, nggak usah deh aku mudik pulang kampung. Aku main ke Bandung aja, aku kan SMA-nya di Bandung ya, ketemu sama temen-temen, bawaannya tuh pengen traktir makan tahu gitu. Iya, iya. Ya Pengennya kan? berbagi aja ya. Pengennya berbagi, pengennya ngajak orang seneng-seneng. Jadi akhirnya ya ada ongkos-ongkos tambahan dari mudik tersebut, bukan hanya transport sama akomodasi. Oleh-oleh, salam tempel, angpau lebaran udah siap semuanya.
aku baru ngambil cash untuk uang angpau lebaran ponakan nih tadi ke ATM. Padahal udah lama banget nggak pegang uang cash, semuanya digital. 2 tahun terakhir angpau lebaran ini kita transfer ke orang tuanya. Kok tahun ini kita ambil cash lagi, kan itu pengalaman yang berbeda ya Mbak, karena mau ketemu langsung sama keluarga. Satu lagi tentu saja ada juga urusan open house sama hantaran lebaran. Jadi open house ini jadi big deal banget karena di tengah pandemi kita tidak bisa melaksanakan budaya Indonesia banget untuk berkumpul-kumpul. Itu kan budaya kita banget ya. Sehingga open house ini pasti akan menimbulkan ongkos tambahan. Jangan khawatir kalau nggak bisa panggil catering, nggak harus gitu ya. Memasak sendiri bisa, mau potluck juga bisa. Jadi jangan pengeluaran yang kayak gini itu menjadi tambahan beban buat keluarga. Kalau kita urutin prioritasnya, open house sama hantaran lebaran itu prioritasnya paling bawah, Mbak. Paling bawah, kayak mau beli baju lebaran baru itu prioritasnya paling bawah gitu. Tapi ya 2 lebaran terakhir, anak-anakku tuh size-nya udah beda, Mbak, dari 2 tahun yang lalu. Jadi kalau nggak dibeliin baju lebaran baru, buat aku susah. Jadi aku barusan aja tadi sebelum kita live nih, pergi dulu ke mall sama anak yang nomor 2 yang udah umur 17 tahun. Karena ya dia pengen kita tahun ini kami punya seragam lebaran, tahun 2 tahun terakhir enggak loh Mbak. Saking senengnya karena mau ketemu sama saudara-saudara kan ya. Yuk kita beli kain gitu yang tinggal diikat-ikat, atasannya apa dong? Atasannya putih. Terus dia bilang, "Ma udah nggak ada yang muat karena ukuran anaknya udah beda dari tahun 2 tahun yang lalu." Tapi itu tetap prioritas paling rendah. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya aku enggak nyiapin seragam lebaran, tahun-tahun sebelumnya aku nggak nyiapin hampers lebaran, tahun-tahun sebelumnya aku enggak nyiapin buat open house. Tahun ini tuh aku bener-bener nyiapin anggarannya buat itu, dan itu semua ngambilnya dari THR. Jadi kalau terima THR, kita udah tahu ini bakalan habis banyak untuk pengeluaran hari raya, nggak apa-apa. Tapi buat yang nggak punya THR, kita harus nyiapin THR buat diri sendiri. Caranya apa? Nabung sepanjang tahun supaya lebaran tahun depan nggak sedih karena nggak bisa ikut celebrationnya karena udah nyiapin dari jauh-jauh hari. Oke, benar-benar harus dipersiapkan ya, karena memang keuangan kita tidak ada yang tahu ya Mbak ya. Ada saatnya kita dikasih lebih dan ada juga saatnya dikasih ujian kekurangan. Nah, Dan seru itu banget ada ayatnya kan pembahasannya. Mbak. Hah? Mbak, itu ada ayatnya kan ya. Itu kan di kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam kan, Aha. waktu penguasa Mesir, ini ada di ayat suci Al-Quran, penguasa Mesir bermimpi ada 7 sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi kurus. Lalu penguasa Mesir ini bertanya, "Wahai Yusuf, apa arti mimpi saya?" Lalu Nabi Yusuf alaihissalam bilang akan ada 7 musim panen yang diikuti oleh 7 musim kering. Sehingga pada saat musim panen itu jangan dihabiskan semuanya, harus ada yang disimpan. Jadi nanti kalau lagi musim kering, si lumbungnya itu bisa dibuka dan rakyatnya bisa tetap makan. Dari kisah itu aja sebetulnya kita bisa belajar bahwa kalau kita punya penghasilan jangan dihabisin semuanya. Berapapun penghasilan kita gitu, karena dicontohkannya begitu oleh Nabi loh. Jadi ini menurut aku pengaturan keuangan itu di dalam agama Islam itu nyata diajarin di dalam ajarannya. Tinggal kita mau jujur sama diri sendiri aja mau mengelola atau enggak. Gitu. Banyak kisah yang bisa jadi teladan ya Mbak ya. Nah, seru banget nih pembahasannya. Dan ini juga ada yang masuk pertanyaan. Boleh ya dibacakan sekalian. Silakan. Ada dari Nida nih. Nah, gimana kalau terlanjur nggak pernah nabung? Tadi kan nabung itu penting, harus ada simpanan gitu kan. Kita nggak tahu keuangan kedepannya seperti apa. Karena udah mau nikah, katanya gitu. Apakah masih ada kesempatan untuk memulai nih Mbak? Bagi mungkin sahabat dompet duafa juga ada yang, aduh gimana nih? Masih bisa nggak ya nabung gitu? Gimana nih menurut Jadi Mbak gini, Wina? waktu adalah sahabat terbaik kita. Maka pada saat kita punya kesempatan buat menabung dengan jangka waktu yang lebih panjang, itu pasti jauh lebih bagus. Tapi, aku juga percaya tidak pernah ada kata terlambat. Maka selama besok kita masih bernafas, kita masih bisa mengupayakannya. Kita masih bisa ikhtiar dan mengusahakannya. Artinya effortnya juga beda ya Mbak. Kalau tadinya orang tuh punya kemampuan dan waktu nabung untuk 1 tahun ke depan, ternyata kita udah terlambat, maka tidak ada kata terlambat. Ya udah, mulai hari ini belajar nabungnya. Tapi nggak banyak Mbak yang bisa ditabung. Oke, berarti butuh tambahan penghasilan. Sesederhana dagang risoles. Jadi aku suka ngasih istilahnya gitu.
dagang risoles itu kan dagangan ibu-ibu banget yang aku nggak bisa bikin risoles yang enak, tapi temanku bisa. Ya udah deh, aku beli dari dia terus aku jualin ke orang lain. Aku sendiri pernah ngerasain kayak gitu kalau lagi butuh uang dagang risoles kali ya gitu ya. Istilah aku tuh gitu, tidak harus risoles kan artinya ya. Mau jualan kerudung, mau jualan mukena, mau jualan batik, mau jualan beras, mau jualan apapun bisa. Tapi artinya gini loh, kalau memang sudah tahu waktunya lebih pendek dan kemampuannya rendah, maka effortnya harus beda. Selalu ingat bahwa ada konsekuensi dari semua kelakuan kita. Jadi pada saat kita lupa menabung atau gagal menabung, tidak ada kata terlambat, tapi effortnya nggak bisa sama, effortnya harus beda, karena waktunya makin pendek. Tadinya orang bisa nabung biasa aja untuk 1 tahun, sekarang cuma punya 3 bulan, ya berarti semua upaya dilakukan untuk 3 bulan ke depan. Tentu saja effortnya nggak bisa sama. Ayo semangat, pasti bisa, selalu ada rezekinya mah. Oke, jadi intinya memulai dulu ya, berapapun yang disisihkan gitu ya. Jadi Ya, sahabat dompet duafa juga teman-teman yang sedang menyimak ngobrol di sore ini, jangan lupa tetap sisihkan berapapun gitu ya. Uh, nah tadi kan balik lagi nih Mbak Wina, kita kan membahas alokasi keuangan. Tadi kan sudah dipaparkan juga ya alokasinya kemana aja, termasuk kewajiban kita berzakat fitrah. Nah tapi rasanya pengen deh masa itu hanya kewajiban. Tapi gimana untuk amalan kebaikan kita di akhirat nanti? Karena kan ada suatu hadis gitu ya yang mengungkapkan bahwa sebenarnya uang kita yang sebenarnya adalah apa yang kita bagikan loh gitu. Nah, ini gimana biar keuangan yang kita punya berapapun gitu kita bisa berwakaf, apalagi wakaf itu uh, identik dengan amalan yang pahalanya itu terus menerus gitu, mengalir. Nah, menurut Mbak Wina seperti apa nih alokasinya, oke. pengelolaannya yang Jadi, tepat? mari membuka diri pada konsep begini, bahwa ini aku diajarkan sama guru ya, sama alim ulama, bahwa menjadi muslim yang baik adalah muslim yang kuat. Kuatnya itu lahir batin dunia akhirat. Sehingga lebih baik pada saat si muslim ini selain dia orang yang takwa dan banyak amal ibadahnya, tapi secara finansial tangannya di atas, Mbak. Bukan muslim yang meminta-minta. Kalau sampai ada saudara muslim yang meminta-minta, ayo segera dibantu. Sehingga mereka yang kuat, yang tangannya bisa di atas, harus segera menyalurkan titipan Allah dalam bentuk kekuatan finansial ini. Jadi mari kita menguatkan dulu finansial kita. Artinya nggak bisa berhenti cuma di zakat dan sedekah aja, tapi infak dan wakafnya juga harus disiapkan. Aku suka mengambil analogi, mohon dikoreksi kalau salah ya. Analoginya, wakaf itu seperti upaya kita untuk memastikan ada pengelolaan yang lebih profesional dan bisa berlanjut saat kita udah nggak ada, Mbak. Wakaf itu kira-kira seperti itu, pengertian aku secara duniawinya gitu. Tentu saja artinya dalam Islam ada yang lebih dalam. Tapi secara sederhananya kan gitu kan, apa yang bisa kita serahkan di dunia ini sehingga itu bisa berlanjut terus, bahkan saat kita udah nggak ada dia bisa berlanjut terus. Nah, kalau udah seperti itu, menurutku nih akan membutuhkan effort yang berbeda lagi. Tadi kita bilang, sedekah itu dari semua kegiatan sosial yang paling mudah, karena mau diserahkan kapan aja, berapapun, punya penghasilan bulan ini kasih, apa yang ada di dompet kasih, kan bisa ya kalau sedekah kayak gitu. Kalau zakat kan ada aturannya, Mbak. Kalau zakat itu wajib tapi ada aturannya. Nah, si wakaf ini menurut aku apa ya? Bukan lebih penting tapi tingkatan emosionalnya jadi beda nih, karena harus lebih terencana lagi. Jadi kalau kita bikin sisi terencananya, ini bukan berarti lebih pentingnya mana ya. Sedekah itu kayak yang paling low commitment, karena kapan aja kita bisa kasih ke siapa aja boleh. Kalau zakat itu ada aturannya, tapi kalau wakaf ini harus kita rencanakan dengan sangat baik. Maka bagian dari perencanaan keuangan Islami adalah menyiapkan supaya harta kita itu ada yang memang bisa disiapkan untuk berwakaf. Tentu saja nanti berwakafnya bisa berpartner dengan Dompet Duafa sebagai organisasi yang memang secara profesional bisa mengelola. Tapi artinya, mari kita kumpulkan dengan baik. Tentu saja kalau mau sedikit-sedikit bisa ya Mbak, karena memulainya kan nggak harus banyak-banyak ya. Tapi kalau memang kita mau ini jadi sesuatu yang solid dan kuat, maka ayo kita rencanakan.
berapa besar dari penghasilan kita yang memang mau kita sisihkan sehingga wakaf itu terjadi. Aku biasanya gitu sih kalau kalau ada pertanyaan tentang wakaf, sisi komitmennya tuh sedikit berbeda antara sedekah, zakat sama si wakaf ini. Jadi kalau diurutin bukan lebih penting ya, tapi orang tuh cenderung sedekahnya mudah, zakat dia mesti agak jelimet ngitung, wakaf tuh belakangan karena udah keburu ribet sama sedekah sama zakat gitu. Padahal kan sebaiknya kalau kita kuat dan tangannya di atas, semuanya kita laksanakan jadi ibadahnya lebih sempurna gitu. Betul betul setuju banget. Apalagi memang wakaf ini pahalanya mengalir terus gitu ya, Mbak ya. Mm-mm. Mm-mm. Yang namanya sekali kita ibaratnya mungkin sahabat dompet duafa ada yang belum pernah wakaf mungkin ya. Di sini juga bisa sisihkan Bener juga Mbak, untuk berwakaf. pasti banyak yang belum pernah wakaf nggak? Karena sedekah sama zakat udah umum dilakukan orang awam, Mm-mm. tapi wakaf tuh kayak biasanya untuk yang apa ya, tingkatan secara finansialnya lebih tinggi gitu ya. Padahal sebetulnya kan tidak harus menunggu kita jadi orang ada gitu Mbak untuk berwakaf. Betul Kayaknya betul. dijelasin Mbak supaya lebih banyak yang berminat untuk melaksanakan wakaf. Oke, jadi sahabat dompet duafa semuanya, sekalian informasi nih mungkin sahabat semua belum tahu biasanya berpaku pada yang namanya 3M wakaf itu ya. Masjid, kemudian madrasah, makam. Tapi teman-teman di sini bisa berwakaf mulai dari 10.000. Bahkan di live kali ini tuh kita kerjasama dengan Happy Hampers seperti yang disinggung di awal. Jadi setiap produk yang teman-teman beli di Happy Hampers, di sana ada paket lebaran, kemudian paket kesehatan, dan teman-teman juga bisa request nih hampersnya, pengen hampers bentuknya apa sih, jenisnya apa, itu bisa tanya langsung adminnya di akun Happy Hampers. Itu sudah termasuk wakaf yang bekerja sama dengan dompet duafa, yaitu sebesar 5.000. Jadi nyaman banget nih kita berbagi happy, kemudian juga wakaf juga happy. Yang namanya berbagi membuat kita tambah happy gitu ya Mbak ya. Apalagi yang namanya berbagi itu ada sebuah penelitian, kita bisa meningkatkan psikologisnya, itu bisa nambah bahagia gitu. Apalagi Menghaluskan tadi, jiwa Mbak. Istilah aku betul, menghaluskan jiwa. melembutkan hati ya. Betul betul banget. Jadi sahabat dompet duafa jangan takut nih, jangan mikir kalau wakaf itu harus banyak uang dulu, enggak sama Udah sekali. keburu stres Bahkan harus cari 1 miliar buat bangun masjid, nggak kayak iya, gitu. betul Jangan betul. jangan sedih, nggak kayak gitu. Betul betul. Karena di dompet duafa juga banyak sekali program-program wakaf, tidak hanya bidang kesehatan, juga ada sekolah, kemudian ada masjid, dan lain-lain gitu ya, termasuk alat kesehatan, yang mana kita bisa patungan nih. Ibaratnya Ya. kita patungan untuk beli batanya aja itu bisa kok gitu. Jadi kapan lagi teman-teman meraih pahala yang jadi manfaat, apalagi di bulan Ramadan ini, di sisa-sisa terakhir Ramadan nih, maksimalkan ibadahnya, wakafnya, kemudian ibadah-ibadah lainnya gitu. Jangan sampai kita tuh sama sekali nggak bermanfaat di Ramadan ini, sama sekali kita sia-siakan gitu, jangan sampai gitu ya. Jadi keuangan kita juga aman, di dunia aman gitu ya, di akhirat juga aman gitu ya. Jangan sampai kita hanya memikirkan dunia tapi lupa untuk menyisihkan akhirat. Mungkin dari Jangan diskon pembahasan tadi lancar, juga wakaf kurang ya teman-teman Mbak. atau sahabat dompet duafa, iya tuh, sudah tahu gitu ya kalau zakat itu ya memang wajib gitu dan sudah dialokasikan. Kemudian sedekah ya sudah biasa mungkin bagi sahabat dompet duafa. Nah, wakaf ini perlu ditekankan lagi nih karena memang pahalanya itu eh, tanpa putus, apalagi jika suatu saat nanti kita sudah tidak ada di dunia, itu pahalanya mengalir terus. Jadi silakan teman-teman juga bisa membeli produk sekaligus. Misalkan mau coba dulu nih lewat sekaligus membeli produk Happy Hampers, apalagi yang sekarang bingung hampersnya apa, langsung saja ke Happy Hampers. Itu teman-teman dan sahabat dompet duafa sudah termasuk donasi berwakaf di dompet duafa. Seru banget nih pertanyaannya dan juga pembahasannya.
Oke, ada pertanyaan masuk nih, Mbak. Kita beralih dulu kali ya. Silakan. Nah, tadi kan yang namanya menabung itu tentunya ada di dunia dan di akhirat. Tapi bagaimana kita eh, jika kita sudah berhasil menabung nih? Udah tahap satu, oke, sudah dilewati. Tapi Hmm. gimana caranya mengajarkan atau melatih diri untuk berbelanja? Mungkin alokasinya juga kali ya. Kita udah bisa nabung, tapi ini pertanyaannya justru gimana alokasi untuk belanjanya, untuk mengajarkan ke orang lain kali ya, ke anaknya kali ya. Gimana nih Mbak? Oke. Aku punya satu quote yang aku sering bawa kalau kalian mampir ke Instagramnya QM_financial, itu ada quote-nya dari aku. Jadi, para pemboros di luar sana, waktu kecil itu diajarin nabung loh sama orang tuanya. Tapi ternyata lebih banyak yang nggak diajarin berbelanja. Kita suka berpikir ngatur keuangan itu soal nabung, nabung, nabung. Padahal ternyata ngatur keuangan itu nggak bisa cuma nabung aja, harus juga belajar berbelanja. Boro-boro kita bisa nabung kalau kita nggak tahu cara belanja, karena keburu habis uangnya kan, karena kita nggak tahu cara belanja yang benar. Jadi berbelanja itu proses, mengambil keputusan. Waktu kita misalnya mau beli sepatu deh, kita harus mikir kan, ini sepatunya buat apa? Apakah sepatunya buat olahraga, ataukah buat jalan jauh kalau mau pakai public transportation, atau oh enggak, ini sepatu buat aku mau mau stand up comedy show. Sepatu yang aku mau pakai stand up comedy show itu haknya segini, warnanya emas bling bling, nggak bisa aku pakai jalan kaki, pakai MRT atau naik Transjakarta tuh nggak bisa. Kakiku sakit kalau harus pakai itu. Jadi pertama ada fungsinya dulu, barang yang mau aku beli itu yang seperti apa. Yang kedua, abis itu kita pilih-pilih model kan. Misalnya ini sepatu buat lari. Modelnya mau yang kayak apa? Ternyata kaki aku tuh butuh sepatu yang gimana-gimana. Mereknya kayak apa? Terus nanti kita bandingkan. Dia bandingkan dengan harganya. Kadang orang berpikir belanja itu harus yang paling murah. Nggak selalu harus yang paling murah. Kadang-kadang belanja yang lebih murah, tapi kadang-kadang kita beli untuk kualitas yang lebih baik. Jadi belanja itu bahkan ada dua stylenya, Mbak. Bisa berbelanja kalau murah dapat banyak, tapi bisa juga berbelanja kualitas yang paling bagus, tapi nggak apa-apa satu-satu atau dua-dua aja. Jadi ini tidak ada yang benar, ada yang salah, tapi kita belajar mengambil keputusan kapan kita berbelanja harga paling murah dan kapan kita berbelanja harga yang lebih mahal karena kita ambil kualitas. Ini sangat menarik. Jadi dari situ si manusia ini akan belajar dan mengambil keputusan. Oh ternyata aku hari ini mau belinya yang itu, nggak apa-apa harganya lebih mahal karena aku suka sama kualitasnya. Oh ternyata aku nggak mau yang kayak gitu, udah aku beli yang lebih murah aja, nggak apa-apa dia rusak tiap 3 bulan atau 6 bulan beli baru lagi. Kayak gitu Mbak. Jadi pilihannya bebas, tapi konsekuensinya berbeda. Contoh ya, aku kalau beli tas, akan pilih tas yang memang branded nggak apa-apa, lebih mahal, tapi aku nggak beli tiap hari, nggak tiap bulan, nggak setahun sekali. Aku akan nabung dulu dan itu jadi reward kalau aku mau beli. Untuk beli baju nggak begitu. Untuk beli baju asal nyaman, harganya tengah-tengah mid range aja, nggak usah terlalu mahal, nggak usah terlalu murah. Kenapa? Karena menurut aku baju tuh fashionnya cepet hilang. Tahun depan juga bajunya fashionnya udah nggak kepake, tapi kalau tas 10 tahun kemudian masih sama. Ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah loh gitu. Apalagi kerudung, yang paling murah juga nggak masalah. Kenapa? Kan nggak akan ketahuan kerudungnya mau kayak apa ya. Nah, Betul, ini betul. tuh adalah ternyata proses belajar yang tidak bisa dihindari. Kenapa ini perlu dilakukan? Karena itu akan membantu kita jadi belajar mengambil keputusan. Dan ternyata saat kita pandai belanja, ini akan membantu kita untuk lebih bisa menabung. Itu aku udah buktikan sama anak-anakku, Mbak. Anak-anakku punya style belanja yang berbeda. Aku punya 3 orang anak, yang satu udah kuliah, yang satu SMA, yang satu SD. Yang SD belum kebentuk ya, tapi si yang paling besar-besar ini udah kebentuk cara belanjanya dan mereka sangat berbeda. Nggak apa-apa. Yang paling besar anak laki-laki, dia suka barang yang kualitasnya bagus, mending dia nabung yang lama untuk beli barang kualitas bagus. Adiknya yang perempuan, minatnya beda. Jadi kalau yang paling besar senengnya kan barang elektronik. Nah, dia nggak mau tuh barang elektronik ecek-ecek. Dia akan nabung setahun 2 tahun untuk beli yang bagus. Adiknya nggak gitu percaya sama barang elektronik, biasa aja gitu, nggak minat. Tapi dia seneng kayak lipstick, seneng kayak apa ya, skincare gitu. Nah yang kayak gitu dia mau banyak, atau beli stiker, atau beli pernak-pernik kecil-kecil. Nah itu cari yang barangnya murah tapi dapat banyak, dia mau. Ini aja kan dua style yang berbeda.
Tapi dari situ aja, dengan dua cara yang berbeda, dua anak ini kemampuan menabungnya juga kelihatan. Karena yang paling besar akan sangat teguh pada pendiriannya nggak belanja, karena dia harus nunggu uangnya jumlahnya banyak dulu baru bisa belanja. Sementara yang kedua, dia nabungnya lebih rutin. Dia nabung rutin karena dia belanjanya juga banyak. Nggak bisa banyak-banyak dia nabungnya, tapi sedikit-sedikit tapi terus jalan. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, tapi dua-duanya kita bisa lihat dengan style yang berbeda, ternyata dua-duanya tetap bisa menabung. Jadi buat teman-teman di sini yang nabung melulu nggak pernah belanja, silahkan disiapin, bikin rekening shopping, kumpulin uangnya dari rekening shopping sehingga nabungnya jalan, shoppingnya juga tetap bisa jalan. Jadi punya uang itu bukan berarti harus menyiksa diri nggak menikmati hasil kerja keras loh. Berarti memang semuanya butuh alokasi ya biar tetap aman. Betul. Nabung aman, belanja aman. Yang namanya nabung gak cuma di dunia dan juga tapi juga kita harus siapkan di akhirat dan termasuk juga belanja ya. Belanja di dunia dan juga di akhirat. Dan kembali lagi teman-teman, aku pengen ngingetin nih bagi teman-teman atau sahabat dompet duafa yang belum tahu mungkin ya, di wakaf ini tidak harus nunggu itu, tapi juga bisa kita patungan, entah itu masjid, kemudian pendidikan, dan termasuk kesehatan. Dompet Duafa juga sudah banyak sekali program-program wakaf yang sudah berdiri, yang sudah banyak manfaatnya gitu. Salah satunya live kali ini juga kerjasama dengan Happy Hampers, yang mana teman-teman yang mau bingung nih mau belanja, mau ngasih hampers ke keluarga, ke sahabat tercinta gitu, sama keluarga, itu bisa pilih produk Happy Hampers-nya. Ada produk lebaran, produk kesehatan maupun belanja oke, donasi wakaf juga oke. Jadi dua-duanya tuh dapat tuh. Nih Mbak Ligwina, Mbak Wina nih mungkin Ya, bisa kasih apa ya? Semacam closing statement kali ya untuk bagi sahabat-sahabat dompet duafa, gimana nih mengalokasikan dana kita, keuangan kita agar tetap aman di lebaran, kemudian pasca lebaran, kemudian juga kita yang namanya alokasi menabung dan berbelanja itu tetap uh, seimbang gitu ya. Artinya alokasi dananya dapat di dunia juga oke, aku dapat, mau di mengulang akhirat yang juga tadi ya. dapat gitu. Ya, Iya. aku mau mengulang yang tadi ya. Mari perhatikan bahwa gaji bulanan untuk pengeluaran bulanan, Hmm. THR untuk pengeluaran hari raya. Gaji bulanan kita pakainya untuk 1, 2, 3, 4. 10% minimum untuk menabung dan investasi, 20% untuk pengeluaran bersenang-senang, foya-foya, lifestyle boleh, tapi itu maksimum. 30% juga maksimum untuk cicilan utang, jadi kalau bisa lebih rendah. Dan antara 40-60% itu adalah semua pengeluaran bulanan kita, termasuk di dalamnya kalau kita mau menyisihkan buat sedekah, zakat, infak, dan wakaf. Kemudian untuk THR itu biasanya terbagi menjadi 3, pengeluaran hari raya, bayar utang, sama investasi. Kita fokus ke pengeluaran hari raya dulu ya. Pengeluaran hari raya itu biasanya untuk THR orang-orang yang kerja bersama kita. Kemudian kita pakai untuk mudik. Tapi sebelum mudik jangan lupa siapin dulu untuk bayar sedekah, zakat, infak, dan wakafnya. Habis itu kita tentu saja akan ada yang menyediakan untuk open house-nya, hampers lebaran, angpau buat ponakan, dan lain sebagainya. Dengan cara itu harusnya pengeluaran hari rayanya bisa tercover sama THR-nya, sehingga jangan salah, nanti waktu lebarannya adalah di awal bulan, please ingat bahwa kita masih ada sampai akhir bulan sebelum gajian berikut datang. Jadi tolong uangnya jangan dihabisin semua, sisihin, pisahin uang yang memang mau dipakai setelah pulang dari mudik lebaran nanti. Semoga semuanya sehat-sehat terus dan bisa menikmati mudiknya tanpa ada yang jatuh sakit dan kembali lagi ke rumah masing-masing dengan selamat. Amin. Semoga pembahasan dan ngobrol sore hari ini bisa teman-teman aplikasikan ya. Yang namanya keuangan memang harus
teliti banget, harus dialokasikan agar nggak bengkak, apalagi boros. Jangan sampai ngerasa nggak boros tadi ya, seperti studi kasusnya Mbak Wina, nggak taunya kita habis dimakan ya. Itu jangan sampai. Jadi Nggak pernah benar-benar belanja sahabat tapi dompet jajan duafa. terus. Iya, betul betul. Jangan sampai juga kegoda tapi ternyata budgetnya tuh sebenarnya nggak ada gitu. Di anggarannya tuh nggak ada gitu. Jadi benar-benar harus dialokasikan dengan baik. Sebelumnya terima kasih nih Mbak Wina sudah sharing, Sama-sama. dan sekaligus aku informasikan bahwa teman-teman Dompet Duafa nih yang sedang menyimak juga di sore hari ini, bagi teman-teman yang mau tahu tentang wakaf gitu ya, yang masih bingung wakaf itu apa, kemudian sebenarnya berapa sih mulainya berwakaf, itu 10.000 juga sudah bisa teman-teman ya, pahalanya mengalir terus. Ibaratnya kalau ngopi, ngopi bisa kan ngopi itu diibaratkan hanya setara dengan secangkir kopi, itu harga murah banget gitu ya. Padahal pahala wakafnya itu terus mengalir. Dan Mbak Wina juga sekaligus informasi nih ke sahabat dompet duafa, di wakaf itu ada dompet duafa wakaf challenge. Jadi teman-teman yang suka gambar nih, desain atau punya ide-ide tentang wakaf, itu ada lombanya. Jadi ada 3 item, lomba reels atau video atau TikTok, itu boleh banget, yang agar teman-teman TikTok atau sosial medianya bermanfaat juga ya, jadi manfaat. Kemudian desain juga ada, kemudian wakaf, tantangan kebaikan juga ada. Untuk informasinya tentang wakaf juga teman-teman bisa simak di Instagram khususnya nih, di @tabung_wakaf. Di sana banyak informasi program-program wakaf, tidak hanya kerjasama yang saat ini sedang dilakukan bersama Happy Hampers, yaitu wakaf kesehatan, tapi di sana juga informasi tentang wakaf lainnya. Jadi ingat lagi nih, wakaf itu tidak hanya 3M, maka musola masjid gitu ya, tapi banyak sekali yang bisa kita alirkan dan bisa bermanfaat untuk umat gitu. Sekali lagi terima kasih Mbak Wina sudah Sama-sama, Mbak. sharing, seru banget, aku senang banget nih bisa ngobrol langsung gini gitu ya, karena memang ya yang namanya keuangan aku masih belajar juga sih, dan di pembahasan tadi itu sangat bermanfaat banget bagi aku, dan semoga bermanfaat juga bagi sahabat dompet duafa semuanya. Sekali lagi Sama-sama, terima Mas Saja. kasih, sehat-sehat Mbak Wina. Thank you. Sehat-sehat. Assalamualaikum.